Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini adalah penggabungan usaha. Penggabungan usaha kali ini kita akan membahas dua metode akuntansi. Pertama adalah metode pembelian atau buy purchase. Yang kedua, metode penyatuan kepentingan by pooling of interest. Buy purchase itu yang seperti apa? Misalnya, ada kesepakatan 2 atau 3 usaha, PT A, PT B, PT C, bersepakat untuk bergabung. Kemudian dalam penggabungan disepakati PT A yang akan melanjutkan usahanya, sehingga PT B dan PT C tidak lagi berpartisipasi secara substansial dalam pengelolaan usahanya. Maka metode akuntansi yang diambil adalah buy purchase. Oke, supaya lebih clear, kita langsung saja ke contoh prosedur akuntansi penggabungan usaha dengan metode buy purchase. Di sini dicontohkan PT Dani, PT Hani, dan PT Sani bersepakat mengadakan penggabungan usaha dan bermaksud PT Dani yang akan melanjutkan. Berikut datanya. Aktiva lain-lain PT Dani. Ini PT Dani, PT Hani, dan PT Sani. Aktiva lain-lain PT Dani 150 juta. PT Hani 93 juta 750. PT Sani 75 juta. Kemudian PT Dani memiliki hutang 56 juta 250. PT Hani memiliki hutang 30 juta. PT Sani memiliki hutang 26 juta 250. Kemudian PT Dani ini punya modal saham 75 juta. Dengan nominal per lembar saham 50.000. PT Hani 37 juta 500 dengan nominal 100.000 per lembar saham. PT Sani 37 juta 500 dengan nominal 50.000 per lembar saham. Kemudian PT Dani memiliki agio saham 26 juta 250. PT Hani memiliki saham 11 juta 250. Sedangkan PT Sani memiliki agio saham sebesar 7 juta 500. Kemudian PT Dani ini laba ditahannya minus 7 juta 500. PT Hani ada 15 juta, cukup besar ya. PT Sani 3 juta 750. Kemudian jumlah hutang plus modalnya PT Dani 150 juta sama dengan jumlah aktiva. PT Hani 93 juta 750 sama dengan aktiva. Kemudian PT Sani 75 juta sama dengan aktiva. Oke, sebelum kita lanjut ke penyusunan jurnal dan neraca, kita akan membuat penilaian ulang dulu terhadap kekayaan PT Hani dan PT Sani. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa PT Dani, PT Hani, dan PT Sani ini telah bersepakat untuk bergabung, tetapi menggunakan metode pembelian di mana PT Dani yang akan melanjutkan untuk mengelola usahanya. Karena itu, perlu ada kesepakatan bersama bagaimana dengan penilaian aktiva masing-masing PT Hani dan PT Sani. Akhirnya kemudian disepakati penilaian ulang. Jumlah aktiva nilai buku PT Hani ini ada 93 juta 750. PT Sani ada 75 juta. Totalnya menjadi 168 juta 750. Kemudian ada tambahan di sini. Jumlah kenaikan nilai aktiva yang akan disesuaikan PT Hani 11 juta 250. PT Sani 7 juta 500, totalnya 18 juta 750. Sehingga jumlah aktiva setelah penilaian PT Hani menjadi 105 juta
PT Sani menjadi 82.500.000, totalnya ada 187.750.000. Pertanyaannya barangkali, dari mana muncul angka 11.250.000? Dari mana muncul angka 7.500.000 untuk PT Sani? Ini adalah jumlah kenaikan aktiva yang disepakati. Kita kembali ke slide sebelumnya. PT Hani memiliki agio saham. Nah, lihatin, agio saham. Agio saham 11.250.000. PT Sani memiliki agio saham 7.500.000. Agio saham inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk menentukan jumlah kenaikan aktiva PT Hani maupun PT Sani. Ya, sampai di sini dipahami ya. Mungkin yang jadi pertanyaan lagi, agio saham ini apa? Agio saham, ya, kalau ada yang masih lupa, bisa dibuka kembali akuntansi keuangan menengahnya. Ya, agio saham ini kelebihan dari nilai buku dari saham. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi jumlah hutang per buku PT Hani 30 juta. PT Sani 26.250. Totalnya 56.250. Ini tetap tidak ada penilaian ulang. Sehingga jumlah kekayaan bersih PT Hani ini ada 75 juta. PT Sani ada 56.250. Sehingga jumlah total aktiva yang akan diambil alih oleh PT Dhani sejumlah 131 juta. Maka kemudian PT Dhani ini mengeluarkan jumlah saham yang harus dikeluarkan, kekayaan bersihnya. Tadi masih ingat ya, PT Dhani lembar sahamnya Rp50.000 per lembar saham. Karena PT Dhani memiliki Rp50.000 nilai nominal per lembar saham, maka PT Dhani dikeluarkanlah 1.500.000 lembar saham. Dari mana? 75 juta dibagi 50.000, keluarlah 1.500.000. PT Sani 56.250 dibagi 50.000, maka keluarlah 1.125 lembar saham. Sehingga total PT Dhani mengeluarkan 2.625 lembar saham. Ini hasil penilaian ulang. Nah, setelah ini baru kita membuat pembukuan PT Dhani. Ya, kita membuat pembukuan PT Dhani. Pembukuan PT Dhani bagaimana pembukuannya? Pertama, aktiva lain-lain penilaian 187.500. Hutang 56.250. Modal sahamnya 131.250. Mungkin masih ada yang bingung. Angka ini dari mana jurnal ini? 187 juta. Kita lihat di slide sebelumnya. 187 juta. Angkanya dari sini nih. Jumlah aktiva buku ditambah jumlah kenaikan. Ini ya. Jumlah kenaikan nilai aktiva 168.750 ditambah 18.750. Totalnya 187.750. Maka keluarlah angka ini 187.500. Mohon maaf, ini bukan 187.500. Ini ada salah ketik ya. Ada salah ketik. Harusnya di sini 187 juta. Bukan 750 tapi 187.500. Mohon maaf. Nah, 187.500. 180. Kemudian PT Dhani
hutang 56 juta. Dari mana hutang 56 juta? Kita bisa lihat di slide sebelumnya. Total hutangnya 56.250. Sehingga kemudian di sini dicatat hutang 56.250. Kemudian modal saham 131.250. Dari mana ini? Jumlah saham ini adalah jumlah aktiva bersih dikurang jumlah hutang. Totalnya ada 131.250. Maka kemudian muncullah angka ini. Kenapa aktiva lain-lain ini ada di debit, hutang dan modal saham ada di kredit? Ya, ini kan artinya PT Dani mengambil alih PT Hani dan PT Sani. Aktiva lain-lainnya diambil alih sebesar 187.500. Sehingga ini hartanya PT Dani bertambah di sebelah debit. Hutangnya PT Dani juga mengambil alih hutangnya PT Hani dan PT Sani yang totalnya 56.250. Sehingga di kredit hutangnya PT Dani bertambah 56.250. Modal sahamnya juga bertambah menjadi 131.250. Ini pembukuan PT Dani. Nah, bagaimana pembukuan PT Hani? Maka pembukuan PT Hani mencatat memiliki saham di PT Dani sebesar 75 juta. Hutang hilang 30 juta. Hutang ini kan ada di sisi kredit awalnya ya. Kemudian karena diserahkan hutang ini kepada PT Dani, maka hutang PT Dani menjadi habis, pindah ke debit. Aktiva lain-lainnya 93.750. Laba ditahannya 11.250. Aktiva dan laba ditahannya di sisi kredit. Kenapa? Karena aktiva dan laba ditahannya ini diserahkan kepada PT Dani. Hutang juga begitu tadi ya, diserahkan kepada PT Dani. Sehingga kemudian ini menjadi kredit. Ini pembukuan PT Hani. Ya. Masih ingat ya angka-angka ini? 75 juta dari mana? Ini dia. Kita lihat di slide selanjutnya. PT Hani 75 juta. Kemudian hutangnya 30 juta. Ya. Kemudian aktiva lain-lainnya 93.750. Kemudian laba ditahan 11.250 sehingga muncullah jurnal ini. Kemudian selanjutnya pembukuan PT Sani. Ini sama ya, pembukuan PT Sani dengan pembukuan PT Hani. Sahamnya 56.250 diserahkan menjadi dimiliki oleh PT bukan menjadi dimiliki. PT Sani menjadi memiliki saham ya, investasi saham 56.250 di PT Dani. Kemudian hutangnya ini menjadi habis yang tadinya dikredit dicatat di debit karena hutang ini sudah diserahkan kepada PT Dani. Aktivanya juga begitu, 75 juta dan 7.500. Ini sudah diserahkan kepada PT Dani. Kita lihat lagi slide sebelumnya ya. PT Sani. Nah, ini 75 juta, aktiva lain-lainnya, kenaikan aktiva 7.500. Nah, hutangnya ini 26.250 diserahkan. Ya. Nih. Nah, sekarang inilah neraca terbaru PT Dani setelah bergabungnya PT Dani, PT Sani, PT Hani dan PT Sani yang kemudian usahanya akan dilanjutkan oleh PT Dani. Kenapa yang membuat neraca hanya PT Dani? Karena yang akan melanjutkan adalah PT Dani. Aktiva lain-lainnya menjadi 33 juta 337 juta 500. Dari mana angka 337 juta 500 ini? Kita kembali ke slide sebelumnya. Total aktiva PT Sani dan PT Hani 187 juta 500. Sedangkan PT Dani memiliki total aktiva 150 juta. 150 juta ini ditambahkan 187 juta 500. Jumlah ini, jumlah setelah ditambahkan
Pertambahan dari PT Dani 150 juta ditambah milik PT Hani dan PT Sani menjadi menjadi 337.500. Inilah aktiva lain-lain yang dimiliki oleh PT Dani. Ini isinya apa? Ini aktiva bersih plus hutang. Ya, karena tadi hutangnya PT Hani dan PT Sani juga sudah diakuisisi, sudah diambil alih oleh PT Dani. Kemudian hutang dan modal. Hutangnya ada 112.500. Ini dari mana? Hutang PT Dani, PT Hani, dan PT Sani diambil alih, dijadikan satu, diakuisisi, dijumlah. Totalnya menjadi 112.500. Modal sahamnya menjadi 206.250. Ini juga modal saham PT Dani, PT Hani, dan PT Sani digabung, dijumlah ya. PT Hani dan PT Sani tadi yang dijumlah setelah penyesuaian ya, setelah penyesuaian. Sehingga kemudian muncullah angka 206.250. Agio sahamnya 26.250. Agio saham ini dari mana? Kita lihat di slide sebelumnya. Agio saham tetap 26.250. Kenapa tetap? Kenapa punya PT Hani dan PT Sani tidak dimasukkan? Karena PT Hani dan PT Sani tadi sudah digunakan untuk melakukan penyesuaian aktiva yang mereka miliki. Sehingga tidak lagi kita masukkan di sini. Kalau kita masukkan di sini, nanti menjadi double. Kemudian laba ditahan menjadi 7.500.000 minus ya. Ini juga PT Hani dan PT Sani tidak digabung di sini laba ditahan. Sehingga totalnya adalah modal yang dikelola adalah 225 juta. 225 juta ditambah 112.500 menjadi 337.500. Sama jumlah aktiva dengan jumlah pasifanya. Pasifa ini hutang dan modal. Oke, kita lanjut. Bagaimana penggabungan badan usaha dengan metode penyatuan kepentingan atau by pooling of interest? Tidak jauh beda sebenarnya. Penggabungan usaha menggunakan metode by pooling of interest maupun metode pembelian. Maka karena tidak jauh beda, di sini saya hanya akan menunjukkan perbandingan contoh ya. Karena proses penjurnalan, penyusunan neracanya ini sama. Tapi di sini penilaian usahanya saja penilaian aktivanya saja yang kemudian berbeda. Kita lihat apa bedanya penggabungan usaha by purchase dengan pooling of interest. Kalau penggabungan by purchase, aktiva lain-lainnya 187 juta. Ini masih ingat ya dari mana munculnya 187 juta? Sedangkan pooling of interest 168.750. Kenapa sampai ada beda begini? Kenapa? 187 by purchase, 168.750 by pooling of interest. Kita lihat di sini. Kita lihat di slide ini. Nah, kalau menggunakan purchase by purchase, maka kenaikan nilai aktiva ini diperhitungkan. Yang 11.250 ditambah 7.500 menjadi 18.750. Ini diperhitungkan. Sehingga 168.750 ditambah kenaikan nilai aktiva sejumlah 18.750. Sehingga hasilnya 187 juta. Sedangkan by pooling of interest tetap 168.750. Tidak ada kenaikan nilai aktiva. Kita lihat lagi. Nah, di sini kita lihat. By purchase 187 juta. Ini ditambah dengan kenaikan aktiva tadi dari agio saham. Sedangkan pooling of interest tidak, tetap dia. Ya, dia tetap. Sehingga di sini aktiva bukunya 168.750. Hutang sama bertambah 56.250. Pooling of interest juga bertambah 56.250.
Kalau buy purchase modal sahamnya 131.250.000. Ya, modal sahamnya. Sedangkan kalau buy polling of interest ini tetap 75 juta. Ya, tetap 75 juta. Yang dikeluarkan modal sahamnya adalah 2.625 lembar. Tapi agio saham dan laba ditahannya diperhitungkan juga. Ya. Sehingga agio saham ini totalnya adalah 18.750. Laba ditahan 18.750. Kita lihat di slide sebelumnya. Lihat. 11.750 ditambah 7.500 ini kan 18.750. 15 juta tambah 3.750 ini kan menjadi 18.750. Agio saham ini dijumlah, laba ditahan juga dijumlah, diakui oleh PT Dani. Ya, itu bedanya kalau menggunakan polling of interest. Sedangkan kalau menggunakan buy purchase ini langsung diperhitungkan di modal saham ini. Langsung diperhitungkan. Bagaimana neracanya? Kita lihat neracanya. Aktiva lainnya 318.750. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? 337 juta. Sini adalah 318 juta. Kenapa? Karena sekali lagi, ini aktivanya menjumlahkan PT Dani, PT Hani, dan PT Sani tanpa memperhitungkan penilaian kembali. Hutangnya sama, 112 juta. Modal sahamnya 150 juta. Kenapa 150 juta? Karena agio sahamnya tidak diperhitungkan. Sehingga modal sahamnya 150 juta. Kalau agio sahamnya diperhitungkan, ini kan bisa menjadi bertambah tapi tidak diperhitungkan. Tapi agio saham dan laba ditahannya diperhitungkan kembali, dijumlah, sehingga totalnya menjadi 206 juta 250. Jumlah hutang dan modalnya menjadi 318 juta 750. Oke, materi ini diambil dari buku Akuntansi Keuangan Lanjutan Hadori Yunus Hartanto. Barangkali cukup ya. Sampai di sini mudah-mudahan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.